pada pagi ini saya ingin bicara masalah kondisi dunia akhir-akhir ini. Tapi kan Biku tidak boleh bicara politik ya. Akhir-akhir ini dunia cepat sekali berubah. Ya, ekonomi, ada perang dagang ya. Kalau baca beritanya begitu semua. Perang dagang negara-negara besar, tarifnya tinggi-tinggi. Kondisi dunia yang seperti ini kerap kali akan menimbulkan kekhawatiran. Mana dolar tinggi, cerita orang-orang kan begitu ya. Berapa sekarang dolar? Sudah hampir 17.000 ya. Semua barang-barang mahal. Ini semua bisa menimbulkan kekhawatiran, kecemasan. Tentu sebagai perumah tangga ini jadi satu hal yang juga penting. Bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi dunia saat ini? Tentu kita sebagai umat Buddha, kita tidak boleh lari dari Dhamma. Kita harus menggunakan Dhamma ini sebagai tuntunan, pedoman di dalam kehidupan kita. Siapa saja yang meninggalkan Dhamma akan masuk ke dalam penderitaan yang lebih dalam. Sang Buddha mengajarkan Dhamma ini untuk memperoleh kebahagiaan dalam diri, kehidupan seseorang. Jadi kalau ingin bahagia, kita tidak bisa lari dari Dhamma. Bagaimana menyikapi kondisi dunia yang akhir-akhir ini sangat ruwet, kacau. Kalau membaca berita, banyak perusahaan-perusahaan besar tutup. Ya, ada karyawan-karyawan yang diberhentikan. Ini semua tentu satu pertanda-pertanda yang kurang baik. Kita sebagai umat Buddha, kita harus menyikapi kondisi-kondisi ini dengan benar. Sebagai umat Buddha, sangat penting untuk memiliki pandangan yang benar. Memiliki cara pandang yang benar, ini satu langkah awal untuk kita bebas dari satu permasalahan. Kalau kita memiliki cara pandang yang keliru, kita akan masuk ke dalam permasalahan yang lebih dalam. Tentu kita harus melihat kembali bagaimana cara kita mengejar kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat kondisi di sekitar kita, bagaimana orang-orang mengejar kebahagiaan di dalam hidup mereka, saudara bisa melihat bahwa saat ini ya semua orang waktunya habis digunakan untuk mengejar apa yang menurut mereka menggembirakan, memberikan kesenangan dan kepuasan. Orang lari dari satu kesenangan ke kesenangan yang lain demi untuk memperoleh kebahagiaan. Waktunya habis digunakan mengejar kesenangan. Bagaimana kita sebagai umat Buddha melihat fenomena ini? Tentu Sang Buddha mengatakan kepada kita, kebahagiaan yang diperoleh dari pemuasan kesenangan-kesenangan indria seperti ini hanya kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang sejati. Lari dari satu kesenangan ke kesenangan yang lain, ini tidak betul-betul memberikan kebahagiaan. Saudara bisa memperhatikan orang pada saat ini, sejak dari bangun tidur, apa yang pertama kali dicari? Biasanya handphone langsung dicari. Langsung mungkin apa yang mau dilihat notifikasi, buka WhatsApp, Instagram, media sosial, dan lain sebagainya. Ya.
Ketika seseorang melakukan demikian, apa yang dicari? Sesuatu yang menyenangkan. Ya. Scroll sana, scroll sini, bisa 1 harian itu tidak terasa. Itu yang namanya samadhi. Ya. Jadi kalau mau dapat samadhi zaman sekarang itu gampang. Bisa duduk di depan komputer atau handphone, bisa 1 harian itu, 1 jam tidak terasa itu kalau sudah scroll. Orang yang pikirannya tercerap pada objek, itu waktu itu sangat relatif. Ya, itu yang namanya samadhi. Jadi kalau mau dapat samadhi, coba scroll TikTok, buka Instagram, 1 jam itu tidak terasa. Tapi kalau saudara disuruh duduk di sini diam 1 jam, ini lama amat ya, kok nggak selesai-selesai. Ya. Jadi pikiran yang tercerap pada objek itu samadhi. Tetapi kalau objeknya TikTok, Instagram, itu bukan sama samadhi, tetapi itu mica samadhi, konsentrasi yang salah. Kenapa konsentrasi itu bukan konsentrasi yang benar, tetapi konsentrasi yang salah? Kalau pikirannya tercerap kepada TikTok atau Instagram, scroll mencari hal-hal yang menyenangkan, itu tidak betul-betul memberikan kedamaian, kebahagiaan. Saudara ambil contoh ketika saudara scroll mencari sesuatu yang menyenangkan, pernah lihat tidak orang main handphone, terus dia tertawa sendiri? Atau saudara sendiri yang pernah mengalami? Lihat handphone tertawa sendiri, orang yang bisa tertawa itu ada 2 kemungkinan. Stres berat atau dia dalam kondisi yang bahagia. Iya toh? Stres berat itu kadang-kadang bisa tertawa sendiri juga. Ya. Tapi kalau dalam kondisi yang senang, batinnya gembira, dia bisa ketawa. Ketika mendapatkan objek dari indria misalnya, melihat sesuatu yang menyenangkan, ada kegembiraan, ada kesenangan di situ toh. Dia bisa tertawa sendiri. Tetapi mungkin potongan video pendek dan lain sebagainya itu mungkin itu tadinya memberikan kebahagiaan, terus dilihat lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Dia masih bisa tertawa tidak? Masih memberikan kesenangan tidak? Ada muncul keinginan untuk scroll lagi tidak? Coba. Ketika kita scroll lihat handphone misalnya, ini pengalaman saya sendiri, ini kalau saudara mungkin tidak demikian ya. Ketika kita lihat handphone dapat sesuatu yang menyenangkan, coba dilihat lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Perasaannya masih sama tidak? Muncul keinginan untuk mencari objek yang baru tidak? Inilah pentingnya untuk kita mengamati kondisi batin kita. Orang pada umumnya waktunya habis digunakan hanya untuk mengejar sesuatu yang menyenangkan. Ketika mendapatkan apa yang disenangi, akan muncul kebahagiaan. Karena keinginannya terpenuhi. Ada kesenangan di situ, ada pemuasan. Tetapi berapa lama? Apa yang menyenangkan, yang menggembirakan itu sebentar berlalu. Kemudian kita mencari lagi objek yang lain. Kalau ini dilakukan 1 harian, lantas maknanya apa? Manfaatnya apa? Bukankah zaman sekarang semuanya menjadi lebih mudah? Saudara bisa duduk diam di rumah, makanan bisa datang, tidak perlu ke dapur. Zaman sekarang ya, duduk diam di rumah, tidak usah ke dapur, makanan sudah matang. Sudah datang sendiri. Bahkan kalau ada pembantu di rumah, sudah ada di meja, di depan meja, tinggal makan.
Bukankah zaman sekarang begitu banyak kemudahan, memberikan kenyamanan? Pertanyaan saya, apakah saudara menjadi lebih bahagia? Jadi kita harus mempertanyakan kembali bagaimana cara kita mengejar kebahagiaan. Kalau kebahagiaan yang orang pahami dengan pemuasan kesenangan-kesenangan indria, bukankah ini sangat berbahaya? Kesenangan lihat TikTok hanya sebentar, kemudian scroll lagi cari yang lain, dapat bahagia, senang sebentar, cari lagi yang lain. 1 jam tidak terasa, 2 jam cepat berlalu. Lantas apa yang kita peroleh dengan mengejar kesenangan-kesenangan demikian? Nah, hal-hal seperti ini tentu harus kita pertanyakan ke dalam diri kita sendiri. Apakah ini yang saya akan lakukan untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati? Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa segala bentuk kesenangan-kesenangan indria, kegembiraan yang diperoleh dari keinginan indria yang terpenuhi, itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini yang Sang Buddha, Guru Agung kita ajarkan kepada kita. Kalau ini bukan kebahagiaan yang sesungguhnya, apakah kita masih akan terus mengejar ke sana? Sementara semua orang mengharapkan kebahagiaan toh di dalam kehidupannya. Kalau dia mengharapkan kebahagiaan di dalam hidupnya, tetapi dia mengejar kebahagiaan itu dengan cara memuaskan kesenangan-kesenangan indria yang cepat sekali berlalu demikian, bukankah dia mengejar ke arah yang salah? Diibaratkan seperti sakit kepala, tetapi dengkulnya yang dikasih balsam. Tidak nyambung. Ya. Jadi saudara harus catat, memuaskan kesenangan-kesenangan indria ini bukanlah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sesungguhnya, ini yang Guru Agung kita ajarkan. Dan celakanya kalau kita mengikuti kesenangan-kesenangan ini, apakah kesenangan ini pernah terpuaskan? Kesenangan-kesenangan indria ini tidak pernah terpuaskan. Oleh karena itu, sekarang setelah kita mengerti ini, maka hendaklah kita tidak mengejar kesenangan-kesenangan indria yang hanya sementara seperti itu. Jadi dalam hal ini, karena kita sudah memahami apapun bentuk kesenangan-kesenangan panca indera itu tidak memuaskan, maka orang yang sudah mengerti ini, dia tidak mengejar kebahagiaannya dengan memuaskan kesenangan-kesenangan indera. Dengan cara seperti apa? Yang pertama harus dilakukan, screen time-nya itu dikurangi. Ya. Karena mengandalkan kebahagiaan dari scrolling seperti itu, ini tidak akan betul-betul memuaskan. Kalau sudah tahu, screen time-nya dikurangi. 1 hari kalau bisa 3 jam, bagus. 2 jam, hebat. Sebagian besar handphone digunakan untuk bisnis atau untuk pleasure, kesenangan. Hah? Saudara bisa bertanya ke dalam diri Anda sendiri. Andaikan semua kesenangan-kesenangan indria yang kita harapkan terpenuhi, apa yang terjadi? Ingin apa terpenuhi, ingin itu terpenuhi. Kalau betul-betul itu betul-betul bisa ada, apa yang terjadi? Apa yang akan membuat orang ini jadi apa dia kira-kira? Mental orang itu akan jadi lemah. Itu bahaya mengejar kesenangan-kesenangan indria. Ya. Kalau kita dapat, kita terpuaskan, kita gembira di situ, tetapi tidak lama muncul rasa bosan.
cari lagi yang lain. Dapat bahagia sebentar, bosan, cari lagi yang lain. Akan membuat orang menjadi apa? Menjadi lemah. Menjadi tidak sabar, tidak tahan terhadap penderitaan. Kami kalau misalnya di bandara sedang menunggu penerbangan, kita duduk, kami sering mengamati orang-orang yang ada di sekitar. Hampir semua orang tidak pegang handphone ya. Begitu bukan? Kalau sedang di bandara, sedang nunggu atau apa, hampir semua orang tidak pegang handphone ya. Begitu bukan? Jarang sekali orang tidak pegang handphone. Jarang sekali orang bisa duduk diam. Tidak terbiasa batinnya itu untuk diam. Kalau tidak melakukan sesuatu, sepertinya ada yang hilang, sepertinya ada yang kosong. Kenapa demikian? Karena sudah terbiasa mencari sesuatu yang menyenangkan, menyenangkan indria. Entah itu suara, entah itu objek yang bisa dilihat. Ya. Selalu seperti itu. Dan kalau ini diulang-ulang, ini jadi kebiasaan. Ya. Kalau kita melihat keluar, lihat misalnya potongan-potongan film yang menarik atau video-video pendek yang lucu-lucu, memberikan kesenangan sebentar, itu berarti kesadaran kita arahkan keluar atau ke dalam? Keluar atau ke dalam? Keluar. Sementara penderitaan yang terjadi dalam diri seseorang ada di luar atau ada di dalam? Ada di dalam. Jadi bagaimana seseorang bisa memahami penderitaan? Kalau perhatiannya dia habiskan waktunya memperhatikan apa yang ada di luar. Bisa dia memahami penderitaan? Sementara penderitaan ada di dalam, perhatiannya dia perhatikan waktunya gunakan untuk mengamati yang di luar. Mengejar kesenangan-kesenangan yang sebetulnya itu tidak memuaskan. Nah, ini bahaya. Jadi ketika duduk diam, ada kesempatan untuk diam, perhatikan yang di dalam. Perhatikan batin kita sendiri. Karena penderitaan ada di sana. Zaman sekarang seperti yang saya katakan, ya, sudah begitu banyak sekali kenyamanan dan kemudahan bisa diperoleh seseorang, tetapi dengan kenyamanan dan kemudahan yang dia peroleh tidak menjadi jaminan orang itu lebih bahagia hidupnya. Iya toh? Jadi ketika duduk diam, ada kesempatan menunggu misalnya, sedang menunggu, gunakan waktunya mengamati apa yang ada di dalam. Keinginan kuat untuk ngecek ini ada notifikasi apa ini. Keinginan kuat itu muncul untuk selalu pegang, perhatikan. Keinginan itu perhatikan. Karena memuaskan keinginan, selalu mengikuti keinginan-keinginan yang muncul. Apakah itu jalan kebahagiaan? Bayangkan kalau ada keinginan apapun yang muncul saudara ikuti. Bayangkan ada orang seperti itu hidupnya jadi seperti apa. Dan celakanya tidak semua keinginan ini juga keinginan-keinginan yang baik. Oleh karena itu penting kita untuk melakukan pengendalian. Karena mengikuti segala bentuk keinginan, kalau ini kita lakukan, berarti kita menjadi budak dari keinginan kita sendiri. Setiap bunyi notifikasi kita cepat-cepat gelisah kita kalau tidak cepat buka. Padahal ya katakan orang ini bisnismen atau apa, bukan. Gitu. Jadi mengendalikan keinginan
ini lebih memungkinkan kita untuk bahagia daripada mengikuti semua keinginan. Mengikuti semua keinginan itu seperti kita scrolling, ya. Terus kita cari objek yang baru, yang baru, yang baru, yang baru. Ya. Dan itu kalau kita lakukan, waktu kita habis, hidup kita tidak bermakna. Tapi kalau ada waktu kita mengamati batin kita, oh ini kebencian, oh ini kekhawatiran, oh ini ketakutan. Oh ini kegelisahan. Kita tahu apa yang terjadi di dalam batin kita, maka kita tidak akan terus larut dalam kebencian kalau orang tahu. Tapi masalahnya sebagian besar orang tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena dia tidak sadar. Jadi kita harus sadar bahwa apalagi kondisi dunia seperti ini, ya, mengendalikan keinginan ini satu hal yang harus kita kembangkan. Bukan mengikuti keinginan. Dengan mengendalikan keinginan, seseorang lebih mungkin memperoleh kebahagiaan di dalam hidupnya dibanding dia mengikuti semua keinginan-keinginannya. Dan celakalah orang yang tidak tahu membedakan keinginan-keinginan. Semua keinginan dia jadikan satu kebutuhan, apa yang akan terjadi? Karena dia tidak sadar, keinginan-keinginan yang muncul di dalam batinnya dianggap ini satu kebutuhan. Bayangkan, semakin banyak kebutuhan, akan semakin ruwet tidak kehidupan? Semakin ruwet. Sementara kemampuannya tidak ada, kebutuhannya banyak. Semua keinginan dia pikir kebutuhan. Bayangkan kalau ada orang hidup seperti ini. Jadi mengendalikan keinginan ini satu hal yang harus kita kembangkan. Kita harus bisa membedakan ini kebutuhan, need atau ini keinginan, want. Apakah kita harus setiap tahun ganti merek handphone? Ganti handphone? Ya. Apakah kita hanya boleh pakai baju yang merek-merek tertentu saja? Ya. Jadi dalam kondisi dunia yang tidak pasti ini, kita harus pintar-pintar membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua yang harus kita lakukan, belajar merasa puas dan bersyukur. Belajar merasa puas dan bersyukur ini satu hal yang penting untuk dikembangkan. Tetapi Bante, kalau kita ini cepat puas, dunia ini tidak maju, Bante. Ya. Jadi kita tidak boleh puas. Supaya kita bisa maju. Apakah demikian? Tentu tidak. Orang tidak puas pada umumnya karena tidak tercapainya keinginan-keinginan yang ada di dalam batinnya. Terus kalau keinginannya tercapai, apa dia puas? Tidak, akan muncul keinginan yang baru. Dulu gajinya masih 3 juta, dia bilang kurang. Setelah gajinya 5 juta, ya, masih juga kurang. Bahkan ada gaji orang 500 juta, masih korupsi. Jadi puasnya manusia itu seberapa? Ada tidak yang gajinya sudah besar masih korupsi? Gaji masih 3 juta dia bilang kurang. Gaji 5 juta masih kurang. 10 juta. Gaji 10 juta makanya di restoran. Ya. Gajinya sudah 2 digit. Makanya di hotel. Jadi cukupnya manusia itu seberapa? Bahkan ada gajinya sudah ratusan juta. Masih juga kurang. Sehingga dia mau korupsi. Jadi cukupnya manusia itu seberapa? Jadi cukupnya manusia ketika dia merasa puas.
Lantas kalau saya merasa puas, apa saya tidak bisa berkembang? Tentu tidak. Bagaimana, Bante, kalau saya sebagai seorang pengusaha, apakah saya tidak boleh mengembangkan perusahaan saya? Tentu saudara harus kembangkan perusahaan saudara. Tetapi kalau berpikir ingin kaya, ingin jadi orang terkaya, ingin jadi orang nomor satu, itulah keinginan-keinginan yang bersumber kepada pemuasan keakuan. Keinginan seperti ini tidak akan pernah ada akhirnya. Aku yang tidak lebih dari 2 meter ini tingginya, itu seperti ember bolong. Diisi air satu samudra juga ember bolong itu tidak akan penuh, kosong terus. Itulah keinginan yang berdasarkan pada pemuasan keakuan. Tapi kalau keinginan yang untuk manfaat untuk banyak orang, sebagai pengusaha kalau dia buka pabrik misalnya, ribuan orang bisa bekerja, berapa banyak manfaat yang dia bisa berikan. Tapi kalau orang tidak puas, selalu banyak keinginan, pasti. Karena tidak puas, pasti banyak keinginan. Kalau banyak keinginan, banyak menuntut. Ya. Banyak menuntut, bahagia tidak hidupnya. Gajinya kurang, masih 5 juta satu bulan kurang. Gajinya sudah 10 juta, dia beli motor baru. Padahal motor lamanya masih bagus. Itulah keinginan. Bahaya jadi budak dari keinginan. Jadi merasa puas dan bersyukur, ini satu cara untuk kita bisa bahagia. Mungkin saya tidak punya uang yang cukup banyak, tapi setidaknya saya bersyukur saya masih bisa dapat makan hari ini, bahagia. Mungkin saya hanya makan nasi dengan kerupuk, tapi saya bersyukur saya masih punya kesehatan yang baik, bahagia. Jadi merasa puas dan bersyukur terhadap apa yang saudara miliki, ini satu cara untuk kita bisa bahagia. Kita harus bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan semangat, tetapi bukan untuk memuaskan keinginan-keinginan pribadi kita. Sebagai kepala rumah tangga, bekerja sungguh-sungguh, mencari nafkah demi keluarga. Bukankah ini satu hal yang baik? Menyokong anak istri, membantu ayah ibu, itu berkah utama. Jadi bekerja sungguh-sungguh. Tapi bekerja sungguh-sungguh, ingin beli punya iPhone 16 misalnya. Terus kalau sudah punya iPhone 16 buat apa? Emangnya kalau pakai handphone Jawa tidak bisa WhatsApp? Ada ya handphone Jawa ya? Handphone Oppo itu kan handphone Jawa. Oppo itu apa artinya? Ya. Emangnya nggak bisa WhatsApp? Handphone Jawa juga bisa WhatsApp. Bisa nonton YouTube, bisa Instagram. Kalau maunya harus beli iPhone 16, waduh. Kerja pabrik, inginnya iPhone 16, kecuali yang punya pabrik itu. Yang punya pabrik kadang-kadang handphonenya handphone Jawa. Kita harus bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Hidup kita jadi lebih simpel. Kemudian merasa puas dan bersyukur. Kita menjadi lebih bahagia. Dan yang ketiga, kita harus belajar, mau tidak mau sedikit demi sedikit, mengikis kebodohan kita. Mengikis kebodohan kita ini satu hal yang harus kita lakukan dari waktu ke waktu. Supaya apa? Supaya kita tidak terus-menerus jadi budak dari perasaan, jadi budak dari nafsu keinginan kita. Supaya kita tahu membedakan mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak. Bagaimana mengikis kebodohan? Belajar dan mengembangkan kesadaran. Zaman sekarang luar biasa. Cari buku-buku dhamma gampang. Bahasa Indonesia juga sudah banyak yang diterjemahkan. Sudah pada baca atau kitab suci agama Buddha?
Tahu tidak saudara-saudara agama Buddha ini ada kitab sucinya? Pernah baca? Baca. Anak saudara, saudara pergi ke sekolah, disuruh pergi ke sekolah. Kalau anaknya bolos, orang tuanya marah-marah. Suruh belajar. Orang tuanya juga harus belajar. Belajar dhamma. Kemudian mengembangkan kesadaran. Karena segala bentuk keinginan, kebahagiaan, penderitaan, semuanya ini merupakan corak dari batin yang ada di dalam batin kita sendiri. Jadi belajar mengembangkan kesadaran. Supaya tidak tertipu lagi oleh bentukan-bentukan pikiran. Ini kebutuhan, ini keinginan. Dia akan tahu perbedaannya. Kalau dia sadar. Tapi kalau tidak sadar, ini iPhone 16 ini bisa begini, bisa begitu. Dipikirin terus itu jadi kebutuhan loh. Mobil nih, sekarang nih ada mobil merek baru lagi nih, ini murah ini. Mobilnya bisa ngomong, mobil sekarang bisa ngomong kan? Pinter-pinter ngomong mobil sekarang bisa ngomong. Suruh buka jendela dia bukain. Cocok buat orang-orang yang lumpuh atau apa mungkin ya. Gitu. Sekarang mobil bisa buka pintu sendiri, bisa apa. Kalau dipikirin terus, jadi kebutuhan. Wah ini murah cuma 200 juta, cuma 200 juta. Ya. Padahal mobilnya sudah ada. Nah, supaya tidak jadi budak dari keinginan, supaya sadar, kembangkan perhatian. Apa yang sedang saya pikirkan sekarang? Coba bertanya. Apa yang sedang saya rasakan sekarang? Coba bertanya. Apa yang sedang saya lakukan sekarang? Coba bertanya. Kalau tidak, saudara hanyut dari arus-arus keinginan, dari satu kesenangan ke kesenangan yang lain. Kalau lagi scrolling itu lagi asik-asik, mungkin TikTok atau apa, terus saudara bertanya, apa yang sedang saya lakukan sekarang? Itu bisa ngerem mendadak itu. Kembali ke napas. Supaya kita sadar, maka kita harus tahu di mana letak kesadaran. Adakah kesadaran di masa lalu? Adakah kesadaran itu di masa depan? Di mana kesadaran muncul? Di present moment. Saudara ketika memperhatikan nafas, saudara akan tahu ada nafas masuk, ada nafas keluar. Betul tidak? Tahu ada nafas masuk, tahu ada nafas keluar, berarti saudara sedang sadar. Ketika saudara berjalan, saudara memperhatikan mungkin sensasi di telapak kaki atau gerakan kaki, saudara akan tahu, berarti saudara sedang sadar. Itu namanya sadar terhadap gerakan jasmani. Kalau tidak sadar, ya apalagi misalnya makan, tahu-tahu udah ngobrol, makan satu piring, tahu-tahu udah selesai itu. Itu nggak sadar namanya. Tahu-tahu kolesterolnya tinggi. Tahu-tahu darah tinggi. Sudah darah tinggi, stroke. Sudah stroke, stres. Habis stres, stop. Hidupnya sia-sia. Jadi penting sekali mengembangkan kesadaran. Sedari mata melihat makanan, saudara harus sudah sadar. Oh ini enak, tahu. Muncul keinginan untuk mengambil banyak, sadar. Ngerem, kolesterol tinggi. Ya, pada saat mengunyah sadar. Itulah hidup yang namanya berkesadaran. Kalau orang hidupnya berkesadaran, maka dia tidak terus jadi budak dari keinginan. Dia tidak jadi budak dari kekhawatiran. Dia tidak jadi budak dari ketakutan. Dia tahu apa yang bisa dia lakukan, apa yang tidak bisa dia kendalikan. Kalau sesuatu hal itu di luar kendali dia, untuk apa dia khawatir? Ya toh? Kalau saudara tahu ini di luar kendali saudara, kalau saudara khawatir, kalau bukan bodoh apa namanya? Saudara mengkhawatirkan apa yang tidak bisa saudara kendalikan. Kalau bukan bodoh apa namanya?
moha. Itulah kebodohan batin. Tapi kalau saudara sudah mengerti, ini di luar kendali, sudah biarkan saja. Apa yang bisa saya kendalikan? Pikiran saya sendiri bisa saya kendalikan. Keinginan saya sendiri bisa saya kendalikan. Betul tidak? Keinginan bisa dikendalikan? Tidak bisa. Perasaan bisa dikendalikan? Tidak. Tidak bisa. Perasaan menyenangkan kadang muncul, tidak menyenangkan kadang muncul, biarkan saja. Ini hanya sekedar perasaan, bukan perasaanku. Kalau saudara memahami ini tidak khawatir. Biarkan saja itu negara-negara besar perang tarif. Yang penting saudara harus pintar-pintar. Ya. Jangan makannya mau itu yang pokoknya harus ini makannya, pokoknya harus ini pakaiannya, pokoknya harus ini. Itu jadi budak dari keinginan. Jadi supaya kita bisa semakin bahagia, pintar-pintarlah yang pertama membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Jangan terus jadi budak dari keinginan. Apapun bentuk keinginan-keinginan indrawi itu tidak memuaskan. Scrolling satu harian itu ya habis waktu aja. Enggak betul-betul bahagia. Kalau mau lebih bahagia daripada scrolling satu harian, mending saudara duduk diam satu harian. Ya. Kalau saudara duduk diam satu harian, setidak-tidaknya saudara akan mengalami yang namanya sakit kaki. Ya toh? Belajar menerima ketidaknyamanan, ini satu latihan yang perlu dikembangkan. Ketidaknyamanan itu tidak akan membunuh seseorang, tetapi akan membuat batin seseorang menjadi lebih kuat. Kalau orang hanya mengejar kenyamanan dalam hidupnya, batinnya akan menjadi lemah, menjadi tidak sabar. Coba saja anak-anak kalau tidak percaya dikasih handphone, sebentar sifatnya berubah. Ya, gampang tantrum. Itu penelitian begitu. Kenapa? Menjadi tidak sabar. Tidak bisa ada pengendalian. Jadi ini yang harus kita kembangkan. Jadi pertama belajar membedakan keinginan dengan kebutuhan. Kedua belajar untuk mengembangkan sifat rasa puas dan bersyukur. Dan yang ketiga mengembangkan kesadaran. Di tempat ini 1 bulan sekali ada latihan meditasi ya, one day mindfulness. Saya dengar pesertanya bisa 200 orang. Ya bagus. Tapi 1 bulan sekali tidak cukup. 1 bulan sekali 6 jam atau 8 jam adalah lebih baik setiap hari 30 menit. Ya. Kalau saudara ingin bahagia dan saudara sudah tahu bahwa kebahagiaan itu bisa kita peroleh dengan mengendalikan keinginan, jadi belajarlah mengembangkan kesadaran. Setiap hari duduk 30 menit. Bisa pagi, bisa malam. Kalau malam susah capek, pagi hari bangun. Ya. Tidak bisa Bante, saya bangun pagi-pagi tidak bisa. Ya. Bersyukurlah bisa bangun pagi, dipaksa. Ya. Lebih baik memaksa diri sendiri daripada orang lain yang memaksa kita. Jadi keinginan-keinginan ini harus kita tundukkan, harus kita lawan. Jadi dibiasakan. 30 menit duduk diam luar biasa. Belajar mengamati apa yang terjadi dalam diri kita, dalam batin kita. Mengamati perasaan, mengamati bentuk pikiran, menyadari ada nafas masuk, ada nafas keluar. Kadang-kadang ada orang dari lahir sampai mati dia tidak sadar dia sedang bernapas. Kadang-kadang ada yang begitu. Kalau sudah tua pikirannya lari terus ke masa lalu. Itu dulu paman kamu jahat, itu bibi kamu itu begini, begitu. Hidupnya selalu begitu, tidak sadar. Jadi beruntung kita sudah mengerti Dhamma, kita mengenal ajaran Buddha ini, kita harus menggunakan ajaran Buddha, Dhamma yang telah diajarkan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Siapa saja yang menggunakan Dhamma di dalam kehidupannya, dia bisa berbahagia di kehidupan sekarang. Setelah kematian tiba, dia bisa bahagia di alam yang lainnya.
Saya ucapkan terima kasih, semoga ibu bapak saudara-saudara semuanya maju di dalam dhamma. Saya ucapkan sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.